seperti yang kau kehendaki. Jika tanpa kau di sisiku, oh, ku langkahkan kakiku kini, berlari mendekat padamu selalu, dan takkan ku mau jauh lagi dari hadiratmu. Tiada yang dapat menggantikanmu, selalu yang terutama dalam hidupku. Oh, selalu dirimu. Takkan sanggup ku jadi seperti yang kau kehendaki, jika tanpa kau di sisiku. Oh, ku langkahkan kakiku kini, berlari mendekat padamu selalu, dan takkan ku mau jauh lagi dari hadiratmu. Tiada yang dapat menggantikanmu, selalu yang terutama dalam hidupku. Oh, selalu dirimu. Oh, ku langkahkan kakiku kini, berlari mendekat padamu selalu, dan takkan ku mau jauh lagi dari hadiratmu. Tiada yang dapat menggantikanmu, selalu yang terutama dalam hidupku. Oh, selalu dirimu. Oh, selalu dirimu. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat beribadah di tempat ini, dan bagi Bapak Ibu yang juga menyaksikan siaran tunda di YouTube channel GSKI Bukit Raya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, saya dan kasih Pendeta Madia, Eripkan bahwa kita di dalam doa. Kita mempersiapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur buat pagi hari yang indah ini ya Bapa.
Kami ada sebagaimana kami ada atas anugerah-Mu, atas hidup kami yang memberi kami kesempatan, kesehatan, kekuatan pagi hari ini sehingga kami boleh berkumpul bersama-sama saudara seiman kami di tempat ini Tuhan. Satu hal menjadi kerinduan kami pagi hari ini, kami rindu menyembah Tuhan, kami rindu belajar dari kebenaran-Mu Tuhan, karena kami butuh Engkau dalam hidup kami butuh kebenaran menuntun langkah kami Tuhan, agar hidup kami semakin hari boleh diperbaharui, hidup kami boleh diubahkan, terlebih kami boleh mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, berkati ibadah kami, berkati setiap jemaat Tuhan yang hadir, berkati dan urapi hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan, yang memimpin pujian, yang memainkan musik, terlebih hamba yang kepercayakan untuk menyampaikan isi hati melalui kebenaran firman-Mu. Pengurapan Allah secara khusus bagi hamba-Mu Tuhan, hikmat marifat yang daripada Engkau Tuhan. Begitu juga dengan sidang jemaat Tuhan yang hadir. Taruhkan hati, taruhkan pikiran Kristus, hati Kristus. Sehingga setiap pesan-pesan Tuhan kami boleh menangkapnya. Kami boleh melakukan atas hidup kami Tuhan. Sehingga hidup kami senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga, kami menyerahkan ibadah ini. Dari awal pertengahan sampai berakhirnya. Biar Engkau ambil alih ibadah ini Tuhan. Roh Kudus yang mencengkerami hati dan pikiran kami saat ini. Dan kami serahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami semua siap untuk beribadah. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita masuk ruang kudus Ma Tuhan. Kami bersama Tuhan di tempat ini memuji, memuliakan nama Engkau. Kami bawa haus rindu jiwa kami Tuhan, masuk lebih dalam tata ruang Maha Kudus-Mu. Haleluya. Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, Elohim Yahweh Maha Besar, Allah Israel, Allah yang benar, tiada yang sama seperti-Mu. Kami bersama masuk dalam hadirat Bapa, mengangkat jiwa dan menyembah. Kudus, kuduslah, kudus nama-Mu, bumi penuh kemuliaan-Mu. Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, Elohim Yahweh Maha Besar, Allah Israel, Allah yang benar, tiada yang sama seperti-Mu. Kami bersama masuk dalam hadirat Bapa, mengangkat jiwa dan menyembah. Kudus, kuduslah, kudus nama-Mu, bumi penuh kemuliaan-Mu. Engkau layak
tiada yang sama seperti-Mu. Kami bersama masuk dalam hadirat Bapa, mengangkat jiwa dan menyembah. Kudus, kuduslah, kudus nama-Mu, bumi penuh kemuliaan-Mu. Engkau layak, Engkau layak, Engkau layak dipuji, disembah. Haleluya, segala hormat kami Tuhan. Amin. Hanya layak bagi-Mu maha suci. Engkau layak Tuhan. Engkau layak disembah, dipuji, segala hormat yang tertinggi hanya layak bagi-Mu maha suci. Lebih sungguh lagi katakan, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, Elohim Yahweh Maha Besar, Allah Israel, Allah yang benar, tiada yang sama seperti-Mu. Kami bersama masuk dalam hadirat Bapa, mengangkat jiwa dan menyembah. Kudus, kuduslah, kudus nama-Mu, bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari jemaat Allah katakan, Engkau layak. Angkat suaramu, angkat tanganmu. Engkau layak disembah, dipuji, disembah, dipuji, segala hormat. Amin. Yang tertinggi hanya layak bagi-Mu maha suci. Engkau layak, Engkau layak Tuhan. Hanya Engkau layak yang kami puji dan kami sembah. Segala hormat yang tertinggi bagi-Mu, Allah Bapa Yahweh. Hanya layak bagi-Mu maha dipuji. Engkau layak, Engkau layak, Engkau layak, Engkau layak dipuji, disembah. Segala hormat kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Jemaat saja katakan, iya. Mari angkat suaramu di hadapan Tuhan. Mari sungguh-sungguh sembah Dia. Katakan, hanya Engkau yang layak kami puji dan kami sembah ya Tuhan. Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami. Kemuliaan kerajaan-Mu yang Bapa. Sekali lagi katakan, Engkau layak, Engkau layak. Amin Tuhan. Dipuji,
hadapan-Mu. Jika kami boleh ada sampai saat ini, semua karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Dengan apa kami balas? Dengan apa kami balas kebaikan-Mu? Tak terhitung, tak terhingga Tuhan. Terima kasih pengorbanan-Mu. Oh Tuhan, Kau rela. Kau rela Tuhan meninggalkan segalanya demi kami Tuhan. Kami bertekad mau hidup suci di hadapan-Mu Tuhan. Selidiki setiap hati kami. Kau tahu kami Tuhan, pribadi tiap pribadi Tuhan. Oh Allah pencipta kami, Elohim Yahweh yang maha suci, yang maha kudus. Haleluya. Tiada yang sama seperti-Mu Bapa. Haleluya. Haleluya. Terpuji-pujilah Engkau Allah kami yang hanya Kau yang layak. Engkau layak, Engkau layak, Engkau layak dipuji, disembah. Segala hormat yang tertinggi hanya layak bagi-Mu Maha Suci. Mari jemaat Allah, sejumlah putu bangkit berdiri. Engkau layak, Engkau layak, Engkau layak disembah, dipuji. Segala hormat yang tertinggi hanya layak bagi-Mu Maha Suci. Hanya layak bagi-Mu Maha Suci. Hanya layak bagi-Mu Maha Suci. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Hanya Engkaulah Allah kami yang benar, tiada yang sama seperti-Mu. Haleluya. Kami sungguh bersuka cita hari ini Tuhan, kami memuji memuliakan nama-Mu. Mari silakan Bapak Ibu boleh sapa kiri kanan, muka belakang. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari bersama kita menyukakan hati Tuhan. Kita naikkan pujian di hadapan Tuhan. Ketika jalanku berkabut, tak tahu apa hari esok, ku tanya Tuhan seolah membisu. Lalu ku dengar suaranya, jangan takut, percaya saja, masa depanmu dalam tanganku. Ketika jalanku berkabut, ketika jalanku berkabut, tak tahu apa hari esok, ku tanya Tuhan seolah membisu. Lalu ku dengar suaranya, jangan takut, percaya saja, masa depanmu dalam tanganku. Penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pembelaan Tuhan tak berkesudahan.
Puji Tuhan. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini dengan iman. Katakan, ketika jalanku berkabut, ketika jalanku berkabut, tak tahu apa hari esok. Ku tanya Tuhan, seolah membisu. Lalu ku dengar suaranya, jangan takut, percaya saja, masa depanmu dalam tanganku. Penjagaan Tuhan, penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pembelaan Tuhan tak berkesudahan, kasih setia Tuhan. Amin. Kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan selamanya. Kasihnya sungguh sempurna, kasihnya sungguh sempurna, lebih luas dari samudra. Oh, Dia selalu pedulikan umatnya, sampai di seberang langit biru. Mari jemaat Allah katakan, penjagaan Tuhan. Amin. Perlindungan Tuhan, pembelaan Tuhan, berkesudahan, kasih setia Tuhan. Amin. Kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan selamanya. Kasihnya sungguh sempurna, kasihnya sungguh sempurna, lebih luas dari samudra. Oh, Dia selalu pedulikan umatnya. Amin. Sampai di seberang langit biru, sampai di seberang langit biru, sampai di seberang langit biru. Haleluya. Puji nama Tuhan. Beri kemuliaan bagi Bapa. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari kita persiapkan keberadaan kita, hati kita, pikiran kita untuk fokus mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ini kami Tuhan, kami siap membawa hati kami untuk Engkau koreksi Bapa. Di hadapan-Mu tidak ada yang tersembunyi, semuanya terbuka. Kami rindu, kami dibenarkan. Kami rindu, kami ingin berubah Bapa. Kami sadari kami berjalan bagai bejana hancur di mata-Mu. Ku sadari aku berjalan bejana hancur di mata-Mu, hanya oleh belas kasih-Mu Kau menerima diriku bagai gurun kering dan gersang, menanti turunnya hujan. Sangat ku damba Tuhanku,
kelemahan-mu di hidupku. Ku sadari aku bercela, bejana hancur di matamu, hanya oleh belas kasih-Mu Kau menerima diriku. Bagai gurun kering dan gersang, menanti turunnya hujan. Sangat ku damba Tuhanku, lawatan-Mu di hidupku. Tanpa kasih karunia-Ku tiada artinya sebongkah tanah yang kering dan hina. Di tangan-Mu penjungan bentuk daku, indah pada pandangan matamu. Kau ubahkan untuk kemuliaan, simfoni indah keagungan-Mu. Lebih lagi kita naikkan pujian kita sebagai doa di hadapan Bapa. Ku sadari aku bercela, bejana hancur di matamu, hanya oleh belas kasih-Mu Kau menerima diriku. Bagai gurun kering dan gersang, menanti turunnya hujan. Sangat ku damba Tuhanku, lawatan-Mu di hidupku. Tanpa kasih karunia-Ku tiada artinya sebongkah tanah yang kering dan hina. Di tangan-Mu penjungan bentuk daku, pandang malam pandangan matamu. Kau ubahkan untuk kemuliaan, simfoni indah keagungan-Mu. Mari Bapak Ibu siapa bangkit berdiri. Tanpa kasih karunia-Ku tiada artinya sebongkah tanah yang kering dan hina. Di tangan-Mu penjungan bentuk daku, indah pada pandangan mata.
Bentuk kami Tuhan, agar indah di pandangan mata-Mu. Mari ubahkan kami Tuhan. Ini kerinduan kami. Ini doa kami di hadapan-Mu pagi hari ini. Tanpa kasih karunia kami tiada artinya. Tanpa kasih karunia ku tiada artinya. Saya persilakan hamba yang dan hina di tangan-Mu pencuna, bentuk daku dalam pandangan mata-Mu. Kau ubahkan untuk kemuliaan, simfoni indah keagungan-Mu. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Ubahkan kami Tuhan. Haleluya. Namaya rasika namaya rasul. Haleluya. Kami menyembah Engkau dengan kehidupan kami Tuhan. Dengan kehidupan kami yang seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih untuk waktu ini. Kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang menguasai setiap hati dan pikiran kami saat ini. Tuhan yang menjamah kami supaya benih firman-Mu dapat kami terima dan kami lakukan dengan kekuatan dari Tuhan. Setiap kami yang hadir di tempat ini Tuhan, kami yakin dan percaya akan berbicara secara pribadi, lepas pribadi saat ini kepada kami semua. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Dalam nama Yesus kami bersiap untuk mendengarkan suara-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Pengkhotbah pasal yang kedua, ayat yang ke-11. Kita buka Alkitab kita, firman Tuhan pada saat ini di Pengkhotbah pasal yang kedua, ayat yang ke-11 di Perjanjian Lama. Saya akan bacakan untuk kita semua. Mari saudara kita menyimak baik-baik firman Tuhan ini. Pengkhotbah pasal 2 ayat yang ke-11 berkata, ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan. Dan usaha menjaring angin memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Ini ada beberapa kata-kata yang ya dalam tanda kutip tuh sedih gitu ya saudara ya. Dia katakan di sini kesia-siaan ya kan, terus apa lagi? Menjaring angin. Angin bisa dijaring enggak saudara? Ya enggak bisa lah ya kan, mana bisa menjaring angin. Kemudian apalagi tak ada keuntungan. Sedih banget gitu ya kan. Ternyata firman Tuhan ini enggak sampai di sini. Kalau kita baca sekilas ya, kalau ada orang pertama kali baca ayat ini ya enggak tahu siapa yang nulis gitu ya kan, akan berkata ini orang kenapa gitu ya, kok sedih banget gitu ya kan. Ternyata kesedihannya enggak sampai di situ, masih berlanjut saudara. Kita baca lagi ayat yang selanjutnya itu di ayat yang ke-17 ya, di pasal yang sama. Pengkhotbah 2 ayat yang ke-17. Enggak sampai ayat 11 saja. Ayat yang ke-17 firman Tuhan ini, penulis dari firman Tuhan ini berkata seperti ini lagi. Oleh sebab itu aku apa? Membenci hidup.
Karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari, sebab segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Lebih lebih sedih lagi ini, lebih parah lagi istilahnya. Kemudian ayat yang ke-18 berkata, aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Sudah dia benci hidupnya, ya kan? Dia benci apa yang dia lakukan. Bayangkan saudara. Dia dianggap hidup ini menyusahkan. Menjaring angin diulang lagi ya. Pernah saya katakan kalau orang ngomong berulang-ulang itu berarti penting buat dia kan gitu ya. Ini diulang lagi sama dia saudara. Kesia-siaan, menjaring angin. Dia sudah berjerih payah, dikatakan ayat 18, dia benci hal itu. Ya. Ini orang sedih banget gitu. Dan saya rasa kayaknya kita yang hadir di tempat ini, ya, juga sudah yang nonton nanti kan, ada nggak yang kira-kira sampai segelap ini hidupnya gitu? Dia benci hidupnya, dia benci apa yang dilakukan. Kayaknya mungkin kita belum sampai ke level ini ya, kesedihan kita. Dia anggap kesia-siaan semua yang dilakukan, menjaring angin gitu. Kalau ya sekali lagi saya katakan, kalau orang nggak tahu siapa yang nulis ini, ya kan, orang itu akan berkata ini orang sebentar lagi bunuh diri pasti, ya kan. Ini kayaknya orang ini udah bosan hidup gitu loh. Ini orang pasti orang yang susah hidupnya, betul nggak saudara? Ini orang pasti orang yang nggak punya apa-apa, benar nggak saudara? Ini orang pasti yang gagal terus. Pasti kalau orang nggak tahu siapa yang nulis ini. Ya. Karena kata-katanya ini sedih banget dari awal tadi, dari ayat yang 11 tadi ya kan. Apa yang terjadi sih sama orang ini gitu ya, kalau orang yang nggak tahu. Jadi sebelumnya saya mau pastikan, saya pun belum pernah sampai segini. Saya nggak pernah ngomong saya benci hidup saya ya, walaupun ada momen-momen tertentu yang nggak enak ya kan, ada hari-hari di mana kita nggak bisa tidur karena sedih gitu kan, ada kan ya kan. Waktu masalah sangat berat sehingga kita berkata, aduh kenapa seperti ini hidupku. Tapi kan nggak sepanjang hari seperti itu, betul nggak saudara? Nggak sepanjang tahun kita kayak gitu terus. Tapi orang ini kayaknya depresi banget gitu loh. Kita nggak sampai seperti orang ini ya kan. Nggak sampai kita seperti orang ini. Siapakah orang ini sebenarnya? Dan apa yang membuat dia bisa seperti ini? Kita mau belajar dari teladan firman Tuhan ini, kenapa saudara? Supaya kita bisa meresponi hidup ini dengan baik. Sehingga kita tidak membenci hidup seperti orang ini gitu loh. Apa yang dialami oleh orang ini menjadi pelajaran bagi kita supaya kita nggak perlu mengalaminya saudara. Nangkap ya saudara ya. Supaya kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan yang tentunya semuanya akhirnya akan bahagia di dalam Tuhan. Pasti itu ya. Kita mau lihat ya, pasti kita udah tahu semua ya. Siapa yang nulis ini saudara? Yang nulis ini Raja Salomo, ya kan? Seorang raja loh. Kok bisa nulis ini? Dan bukan sembarang raja. Raja seperti apa orang ini? Untuk tahu hal itu kita harus baca ayat-ayat sebelumnya ya kan? Oke, kita mulai sekarang ya. Saya ingin membawa kita dalam suatu perjalanan firman Tuhan saudara ya. Banyak-banyak baca firman Tuhan tuh ada pahalanya ya, ada upahnya di sorga. Kita mulai baca dari ayat yang pertama saudara, dari perjalanan kita di pengkhotbah pasal yang kedua ini. Ayat pertama berkata, ya, ini Salomo saudara ya, raja, seorang raja ini yang nulis ini. Dia berkata di dalam ayat yang pertama, aku berkata dalam hati, mari aku hendak menguji kegirangan, nikmatilah kesenangan, tapi lihat, juga itu pun sia-sia. Ayat 2, tentang tertawa aku berkata itu bodoh. Jadi kalau dia tertawa dia bilang itu bodoh gitu. Dan mengenai kegirangan apa gunanya? Nah, itu udah mulai gitu ya. Padahal apa yang terjadi dalam hidupnya mulai ayat yang ketiga ini. Ini yang terjadi dalam hidup seorang Raja Salomo. Dan saya yakin kita nggak mungkin bisa menyamai dia di dalam ayat yang ketiga dan selanjutnya nih. Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur, sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat. Dan dengan memperoleh kebebalan sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia,
untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek itu. Ayat yang keempat, aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, bukan sembarangan orang ini saudara. Mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Ayat 5, aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku, ayat 6, terus kita baca ya. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Ayat 9, dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tetap tinggal padaku. Ayat yang terakhir, ayat 10. Ini yang paling puncaknya saudara. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya. Dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Ini puncaknya saudara. Bagaimana seseorang hidup pada waktu dia lihat, dia mau, dia bisa dapat. Kita nggak mungkin. Jauh kita seperti itu. Ya, ada iPhone terbaru, lihat langsung beli. Ini orang ini, ya, Salomo. Bener nggak? Ada mobil terbaru, lihat langsung beli. Bisa saudara kayak gitu? Saya aja nggak bisa ya. Saya mau beli HP baru, itu searchingnya bisa 6 bulan saudara. Ya Tokopedia, aduh nyebut merek gitu ya. Di semua online tuh saya bandingin, harganya murah 1.000 aja gitu saudara ya. Pokoknya nggak mungkin ya, dan saya yakin semua yang hadir di tempat ini, bahkan sesultan-sultannya yang sultan sekarang aku gelar sultan pun kayaknya nggak bisa seperti Salomo ini. Salomo kalau lihat sesuatu dan dia mau, dia ambil saudara, dan dia bisa. Berapapun harganya, kalau dia mau itu, dia ambil saudara. Jadi miliknya, itu Salomo. Ya, orang tersukses sepanjang masa kalau orang bilang. Harta kekayaan yang mungkin sampai saat ini raja-raja di dunia yang tidak bisa memilikinya seperti yang dimiliki oleh Raja Salomo ini. Dan bahkan bukan cuma itu saudara, yang lebih luar biasanya ini lagi ayat 9 di bagian terakhir itu, setelah dia memiliki semua kekayaan itu, dia berkata apa? Dalam pada itu hikmatku tetap tinggal padaku. Secara fisik, secara materi, dia punya semua. Apapun yang dia mau, dia bisa dapat secara materi. Secara jiwa, hikmat, akal, pikiran, dia adalah orang terpintar sepanjang masa. Yang mungkin sampai sekarang tidak pernah ada lagi orang sepintar Salomo ini. Bayangkan saudara, ada orang yang kaya banget, betul nggak saudara? Tapi nggak pintar-pintar amat. Gitu. Ya mungkin dia kaya banget tuh karena beruntung atau gimana gitu ya kan. Ada orang yang pintar banget saudara, betul nggak? Hikmatnya luar biasa. Tapi nggak punya apa-apa secara materi. Ada yang kayak gitu. Tapi orang sudah hormat kayak gitu ya kan. Banyak contohnya gitu kan. Orang yang sangat pintar tapi dia nggak punya apa-apa. Tapi karena dia pintar sekali, hikmatnya luar biasa, orang menghormati dia. Gitu. Salomo ini punya dua-duanya saudara. Jadi firman Tuhan yang baru saja kita baca ini dengan gamblang menggambarkan bagaimana satu orang bisa memiliki kekayaan materi dan kekayaan yang intelektual, hikmat itu yang luar biasa yang tidak bisa ditandingi oleh orang lain. Dan sekali lagi saya nyatakan, pasti di antara kita satupun tidak ada yang bisa seperti Salomo ini. Bahkan sampai mati mungkin kita ya, tidak mungkin bisa menyamai kekayaannya, kepintarannya, hikmatnya Salomo ini. Tapi anehnya, di ayat-ayat yang kita awal baca tadi, apa yang dikatakan Salomo? Ya, ayat 11,
Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan itu dengan jerih payah, setelah semua yang dia miliki itu, ya ini ayat yang 11 sekarang. Setelah dia memiliki materi kekayaan yang luar biasa, hikmat, kepintaran yang tidak ada satupun yang bisa menandinginya, sudah di puncak ini ya, sudah tidak bisa lagi naik gitu levelnya, udah mentok gitu ya. Dia bilang apa? Lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Ini firman Tuhan, saudara. Yang katakan, memang tak ada keuntungannya katanya. Ternyata setelah semua yang dia miliki, setelah semua yang dia punya, dia berkata itu semua kesia-siaan. Jerih payahnya itu semua. Tidak ada kesenangan di dalamnya. Saudara, ya ini sangat syok, betul enggak? Masa sih? Karena ini semua yang dikejar orang, betul enggak? Dan orang mengejar itu supaya orang senang, kan gitu saudara. Ya kan? Orang mengejar kekayaan, orang mengejar kepintaran, supaya mereka senang, bahagia gitu kan. Hidup enak. Tapi ternyata, makanya tadi saya katakan di awal, kita belajar. Dari orang yang sudah pernah mengejar hal itu. Orang yang sudah pernah mengejar dan memilikinya. Betul enggak saudara? Bukan orang ini mengejar dan gagal sehingga dia mengatakan hal-hal ini kesia, enggak. Ini orang sudah mengejarnya, dia mengusahakannya dan dia berhasil mendapatkannya. Ternyata setelah dia berhasil mendapatkannya, dia katakan itu sia-sia. Penderitaan, tidak ada keuntungan, apalagi dikatakan tadi itu ayat 17 yang enggak usah dibuka, saya bacakan aja. Menyusahkan, dia benci. Benci saudara. Ini firman Tuhan, bukan saya ngomong ya saudara, ini buktinya ada. Setelah semua yang dia dapat itu, dia benci saudara. Waduh. Tapi kita lihat orang-orang di luar sana, mungkin termasuk kita ya. Kita masih ngejar ini. Yang sudah pernah dialami oleh Salomo, kita masih ngejar. Orang-orang dunia sana masih ngejar. Apakah kita tidak tahu saudara, bahwa ternyata setelah didapatkan itu justru bisa membuat kita benci hidup. Apakah kita tidak tahu saudara, kalau kita mengejar hal itu saja, ternyata itu nanti kita akan bisa melihat bahwa itu adalah kesia-siaan. Tidak perlu kita mengalaminya saudara, amin? Nggak perlu. Cukup sebenarnya Salomo yang mengalaminya, dia menuliskannya di bawah pimpinan Tuhan tentunya ya kan firman Tuhan ini. Supaya jadi pelajaran buat kita. Supaya kita tidak mengejar dan mengalami hal yang sama. Iya kan? Tapi mungkin kita belum siap karena kita sudah terlalu lama, ya kan? Paradigma apa ya, cara berpikir mental kita dari bayi, betul kan saudara? Dipengaruhi oleh dunia ini, betul nggak saudara? Mungkin saudara yang tidak tidak mengenal Tuhan awalnya, betul nggak saudara? Kita sudah terlanjur otak kita, mental kita, hati kita, pikiran kita, betul kan? Sudah terlanjur dibentuk oleh dunia ini, dibentuk oleh orang-orang di sekeliling kita yang belum mengerti kebenaran untuk mengejar yang ternyata sia-sia ini. Jadi agak sulit saudara, karena sudah terbentuk. Ya, tadi ada pujian yang kita nyanyikan itu tadi, kita ini kan seperti bejana, ya kan? Lebih baik, ya, bejana itu kan bejana tanah liat, ya bukan bejana keramik. Ya. Bejana tanah liat itu dibentuk lebih gampang dari tanah liat yang masih mentah istilahnya. Sedangkan kita, saya termasuk ya, sudah jadi gitu loh. Sudah jadi dibentuk oleh orang tua kita yang belum mengenal kebenaran dulu ya kan. Lingkungan kita, teman-teman kita, sekolah kita, kondisi kita gitu loh. Kita ini sudah jadi gitu. Mungkin ada yang sudah setengah jadi tapi tetap saja sudah pernah diproses. Betul nggak saudara? Ya kan? Dan untuk bisa memahami sesuatu yang kebalikan seperti ini, ya kan? Itu lebih sulit. Karena harus dihancurkan dulu. Dikasih air lagi ya.
dilembutkan lagi gitu istilahnya ya kan. Baru dibentuk lagi, sulit. Jadi usahanya 2 kali lipat, betul gak saudara? Dibanding saudara yang mengosongkan diri gitu loh istilahnya. Yang belum tahu apa-apa kemudian mengerti kebenarannya ini. Tapi kabar gembiranya untuk kita adalah belum terlambat. Amin saudara? Belum terlambat untuk kita dibentuk ulang. Untuk kita bisa memiliki pemahaman seperti yang Salomo alami tanpa harus kita mengalaminya dulu. Jadi kita stop kejar itu. Nangkap saudara ya? Kita stop mengejar apa yang orang dunia kejar. Apa yang Salomo kejar, karena kita udah tahu duluan sekarang nih. Bahwa akhirnya itu ternyata kesia-siaan. Dan usaha menjaring angin. Bahkan kita bisa benci hidup kita. Kalau kita terus mengejarnya saudara. Nah sekarang keputusannya ada di tangan kita masing-masing, betul nggak? Ya kan? Apakah kita mau dibentuk ulang atau kita masih mau terjebak gitu ya di tipuan dunia dan setan ini yang terus membuat udahlah pokoknya kalau mau bahagia harus kejar materi ya kan, harus kejar kepintaran gitu ya kan? Apa masih gitu karena kita merasa karena itu yang kita yakini dari kecil gitu. Ya. Tapi saya mengajak kita sama-sama, ya kan? Ini ayat firman udah jelas sekali, gamblang orang bilang, ya kan? Saudara percaya aja sama firman Tuhan. Aduh berat Pak, berat kalau cuman dengar baca terus langsung percaya. Wah, tidak ada. Nah disinilah hal-hal seperti ini baru firman Tuhan yang berkata tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, bukannya tidak ada yang mustahil itu. Saudara hari ini datang jalan kaki, tahun depan naik motor. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tepuk tangan. Bukan seperti itu saudara ya. Saudara hari ini datang naik motor, saya jamin 3 bulan saudara. Kalau perpuluhan terus menerus saya jamin saudara. Naik mobil, tepuk tangan karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu enggak, udah di luar konteks saudara ya. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan adalah bahwa waktu kita menganggap terlalu berat ini Tuhan. Karena aku sudah dibentuk dari kecil mentalku seperti ini. Pemikiranku seperti ini. Kok pokoknya cari uang bahagia kan gitu, benar gak? Nggak mungkin aku bisa merubah. Nah disitulah firman Tuhan yang berkata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu bisa terlaksana. Ya saudara ya. Nah sekarang ada, kalau saudara teliti, ya kan, ada beberapa kata, 2 kata aja sebenarnya, yang diulang terus oleh Salomo, yang menjadi kunci. Yang menjadi kunci bagi dirinya dan bagi kita. Bagaimana dia bisa melakukan pembalikan pikiran. Salomo ini banyak kontroversi ya. Saya nggak mau katakan mana yang benar atau mana yang salah. Kita tahu bahwa Salomo itu dicatat dalam Alkitab, dia meninggalkan Tuhan di akhir hidupnya, betul nggak? Tapi ada tafsiran yang mengatakan bahwa kitab pengkhotbah yang kita baca ini adalah dia kembali lagi sama Tuhan. Kemudian dia menulis kitab pengkhotbah ini, baru kemudian dia meninggal dunia. Itu tafsiran. Tapi kita nggak tahu. Nanti kita sama-sama tanya sama Tuhan. Waktu di langit baru, bumi baru, yang mana yang benar? Ada yang bilang bahwa Salomo ini sampai pada matinya dia meninggalkan Tuhan. Tapi kalau kita lihat dari kata-katanya ya, kayaknya ini orang yang memang sudah meninggalkan Tuhan terus balik lagi gitu loh ya kan? Karena dia mengatakan ada kunci di sini. Di ayat-ayat yang kita baca saudara, itu ada kuncinya. Yang membuat dia switch gitu ya. Dia baru sadar, oh iya ini kuncinya. Apa kuncinya saudara? Bahkan di ayat yang terpampang ini ada saudara. Saudara tahu nggak? Kalau saudara tahu dapat hadiah. Ke Singapura pulang pergi, siapa yang tahu ya? Tapi naik lotok saudara. Waduh Pak, seminggu nggak nyampe-nyampe. Ada di ayat ini. Ya udah, saya kasih tahu aja langsung saudara ya. Oleh sebab itu aku membenci hidup karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan, ini kata-katanya, di bawah matahari. Ada lagi nggak kata itu Pak? Banyak, coba saudara baca pasal 2 tuh ya.
ayat 20. Dengan demikian aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Muncul lagi kata itu. Ada lagi nggak? Banyak saudara ya. Mau baca satu-satu nggak? Kuncinya apa saudara? Nah yang terakhir ya, ayat 11 lagi, ini ayat utamanya ya. Ayat 11 berkata, ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di mana? Di bawah matahari. Itu udah 3 ya. Udah kalau sampai 3 kali lebih diulang, itu berarti itulah kuncinya saudara. Gampang kan baca Alkitab itu sebenarnya. Kalau itu sampai diulang-ulang berarti Tuhan ingin kita fokus di kata-kata itu. Dan Salomo tahu, dan firman Tuhan katakan kepada kita, kalau kita melakukan semua hal yang kita lakukan hanya untuk kepentingan di bawah matahari, maka itu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Amin, saudara. Amin. Maka itu setiap usaha, setiap pekerjaan, setiap perkataan, setiap apapun yang kita lakukan haruslah usaha untuk menjamin tempat kita di atas matahari. Yaitu di langit yang baru dan bumi yang baru. Itulah kuncinya. Salomo berkata semuanya akan jadi sia-sia kalau fokus kita hanya di hidup kita di bawah matahari ini. Jadi saudara-saudara, saya waktu tahu kebenaran ini saya sudah tidak memandang matahari dengan pandangan yang sama lagi gitu ya. Saya bilang kau matahari. Kalau aku kerja dan melayani hanya cuma di bawah kamu saja, saya bilang sia-sia. Tapi saya mau segala sesuatu yang saya lakukan itu ya di atas matahari. Istilahnya kalau matahari itu udah enggak ada, baru itu yang berarti bagi hidup kita. Kalau kita hanya lakukan semua yang hari-hari ini kita lakukan dari bangun tidur sampai tidur lagi, hanya untuk kepentingan dan hanya untuk apa ya istilahnya, hanya untuk kepuasan kita ya kan, di bawah matahari ini, itu sia-sia. Ini udah Salomo buktikan. Saudara mau punya apa? Saudara mau sepintar apa? Apakah bisa melebihi Salomo? Saya pastikan ya nggak akan bisa. Salomo sudah membuktikan sia-sia. Lah kok saudara masih terus ngejar yang di bawah matahari ini loh? Kenapa masih terus dikejar? Nanti akhirnya saudara akan benci dengan hidup saudara sendiri. Nanti saudara akan tahu bahwa itu semua adalah sia-sia. Maka itu Tuhan ingin kita untuk mengejar apa yang di atas matahari. Apa itu Pak yang di atas matahari? Ya, perhatikan baik-baik saudara. Yang di atas matahari itu adalah sama seperti yang Salomo lakukan. Tapi motivasinya adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Gitu ya. Salomo berjerih payah, dia punya hikmat, itu memang harus kita lakukan. Tapi motivasinya bukan untuk kita yang di bawah matahari ini. Nangkap saudara ya? Tapi motivasinya harus untuk Tuhan yang di atas matahari. Yang mengatasi segalanya malah, betul nggak? Bukan cuma matahari. Baru dengan seperti itu, kalau saudara sudah balik pemikirannya, kalau sudah dibalik pemahamannya, mentalnya sudah dibalik, mental di atas matahari, maka saudara akan mengalami kebalikan dari yang dialami oleh Salomo. Nangkap saudara ya? Kalau Salomo berkata dia benci hidupnya, tapi bagi orang yang bekerja untuk di atas matahari, maka dia akan senang dengan hidupnya. Dia akan memiliki sukacita. Ya kan? Kalau Salomo berkata dia sia-sia hidupnya dengan punya semuanya ini, dia berkata dia sia-sia karena dia hidup
karena dia motivasinya di bawah matahari. Maka orang yang mengandalkan Tuhan dan menyerahkan hidupnya untuk Tuhan yang di atas matahari, orang itu akan berkata apa? Hidupku sudah dipenuhi oleh Tuhan. Kebalikannya saudara. Ya, di bawah matahari sama di atas matahari. Kehidupannya sama saudara. Saudara dan saya menghirup udara yang sama, betul nggak? Makan nasi yang sama, ya kan? Makan pundang, ikan, apapun yang kita makan ya sama. Usaha, kalau kita usaha kita digaji dapat duit, betul nggak? Uangnya sama nggak saudara? Apakah orang yang bekerja di atas matahari beda dengan yang di bawah matahari? Uangnya sama saudara. Tapi kalau kita dapat uang, kita berkata uang ini dari Tuhan. Itu ya kan? Masa, tiba-tiba kenapa bisa melenceng ke sini, tapi nggak apa-apa lah ya. Masa kita sama Tuhan ya, Tuhan katakan, uangku segini, perpuluhan kasih, 90% untuk kamu. Apa betul seperti itu saudara? Ya kan? Apakah itu di atas matahari seperti itu? Saya rasa enggak. Betul enggak? Di bawah matahari mungkin kayak gitu. Ya kan? Kamu kasih uangmu, gajimu berapa? Gajimu 10 juta, 1 juta untuk Tuhan, 9 juta untuk kamu. Kemudian orang itu berkata, hore 9 juta bisa untuk, ya kan? Ya, karena dia merasa sudah 1 juta untuk Tuhan. Selesai kewajibanku untuk Tuhan. Kemudian 9 juta dipakai untuk foya-foya, hura-hura. Tapi di atas matahari kayaknya enggak seperti itu saudara. Gajimu berapa? 10 juta. Ya 10 juta itu punya Tuhan. Amin. Ya kan? 10 juta itu punya Tuhan, bukan hanya perpuluhan. Kalau Tuhan katakan 10 juta, ini ekstrimnya aja ya, kasih itu untuk pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan. Ya kita harus kasih. Ya, bagi orang yang hidupnya di bawah matahari akan bertanya, aku makan apa Tuhan? Tuhan suruh ngasih aku ini semua 100%, aku makan apa Tuhan? Tapi bagi orang yang hidup untuk di atas matahari, dia akan katakan 10 juta buat siapa Tuhan? Buat pelayanan misalnya, saya kasih Tuhan. Mau makan apa? Ya terserah Tuhan. Kalau memang gak makan, ya udah itu kehendak Tuhan. Itu uangnya sama. Kita hidup masih di bumi yang sama sekarang. Tapi kita gak mau jadi sama dengan orang yang masih hidup di bawah matahari. Amin saudara? Ya, saya udah cerah-cerah semua wajah ini. Dan saya jamin saudara, saya jamin, ini firman Tuhan. Kalau saudara hidup di bawah matahari, saudara akan alami seperti yang Salomo alami ya. Benci, depresi, ya kan? Sia-sia, semua yang gak enak itu dialami. Tapi kalau kita hidup di atas matahari, buktikan sendiri saudara. Saudara akan dapat sukacita, damai sejahtera. Nah, disinilah baru ayat-ayat firman Tuhan katakan ya kan, damai sejahteraku yang kuberikan kepadamu, seperti sungai yang tak pernah kering, kayak gitu-gitu ya. Itu baru dialami orang-orang yang di atas matahari, saudara. Kasih setia Tuhan selalu baru tiap pagi, ya kan? Itu baru dialami oleh. Lah saudara masih hidup di bawah matahari, kemudian saudara klaim-klaim janji Tuhan, damai sejahtera Tuhan, sukacita, ya kan? Mana Tuhan katanya hidup di dalam Tuhan nih, kasih setia Tuhan selalu baru tiap hari. Tapi saya ditagih hutang terus Tuhan, setiap pagi saya buka SMS, ya angsuran Anda sudah jatuh tempo. Ya saudara, ya nggak apa-apa minjem, saya juga masih ada angsuran saudara. Tapi kita tetap bahagia, gitu saudara ya kan. Jadi jangan mengklaim janji berkat Tuhan yang damai sejahtera sukacita itu kalau saudara masih hidup di bawah matahari yang nggak bakal dapet. Amin. Saya jamin nggak bakal dapet. Karena saudara masih hidup di bawah matahari seperti yang dialami oleh Salomo ini. Ya saudara, saya mengajak ya kita. Ya Bapak enak aja Pak ya, saya lihat Pak Israel ini punya mobil lah, punya rumah apa segala macam. Ya saudara nggak tahu proses yang saya alami, saudara ya kan. Saudara nggak tahu proses yang saya alami sejak saya bertobat tahun 1996. Nah itu hitung sendiri aja udah berapa tahun itu. Bagaimana api ya, baptisan api yang saya alami berkali-kali bahkan sampai sekarang kan saudara nggak tahu ya. Bagaimana saya mempertahankan hidup saya untuk di atas matahari itu, waduh saudara perjuangannya luar biasa.
Kalau cuma sekedar berkat materi seperti mobil, uang, rumah itu ya saudara, bagi Tuhan itu akan disediakan tepat pada waktunya. Betul saudara. Ini bagi saya ya, nggak bisa disamaratakan untuk saudara ya. Mohon maaf, ini benar-benar subjektif, maksudnya tergantung orangnya, subjeknya. Bagi saya, Tuhan karuniakan itu semua supaya saya nggak mikirin itu, saya mikirin yang lain. Saya mikirin pelayanan. Makanya kalau untuk masalah hidup, uang hari-hari, kendaraan atau apapun, saya nggak pusing sekarang saudara. Tuhan sediakan semua. Supaya saya pusing mikirin yang lain. Gitu loh. Supaya saya curahkan hidup saya untuk, ya misalnya, ya ini kan yang tahu saya sendiri sama Tuhan gitu kan. Untuk misi Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati saya. Ya, itu bahan khotbah yang lain saudara ya kan. Ya Pak Daniel sebagai anggota pasti tahu. Kalau seorang pimpinan merintahkan bawahannya untuk ke suatu tempat, pimpinan yang baik, dia pasti akan memfasilitasi semuanya. Betul Pak? Iya dong, sama seperti Tuhan. Ini sekali lagi ini masih konteksnya saya pribadi ya. Saya pribadi. Saya temukan misi saya dalam Tuhan dan Tuhan lengkapi saya. Gitu loh. Maka itu kalau saudara berkata, oh enak aja Pak Israel ini ngomong kayak gitu, saya lihat hidupnya udah kayak gitu, gitu misalnya ya. Nah itu saudara subjektif, saudara nggak tahu perjuangannya gitu ya kan. Saudara nggak tahu saya pernah digaji berapa sebulan, tahu nggak saudara ya kan. Saudara tahu nggak saya pernah pelayanan kemana gitu loh, dalam berhari-hari misalnya. Menghadapi orang seperti apa, saudara nggak tahu kan. Bagaimana saya bayar harga dari sejak saya muda, saudara. Di mana orang sepantaran saya, sepupu saya masih menikmati hidup, saya udah enggak, saudara. Saya udah enggak, tuh, bayangkan. Contoh kecil aja ya. Saya dihadapkan pilihan waktu itu antara Malang atau Palangka. Ya, ada nggak yang Malang nih ya? Orang Malang yang dengar masih ada orangnya di sana, tahu saudara. Di Malang itu sudah di fasilitas kantornya modern dan mutakhir gitu ya. Dan di kawasan elit Villa Puncak Tidar namanya, search aja di Google ya. Tidar di puncak gunung. Di sebelah sekolah internasional, bayangkan saudara, itu kantornya. Dan di komplek yang sama juga saya disediakan rumah dan disediakan mobil. Saudara. Di Palangka apa yang ada? Satu bidang tanah 20x30 yang masih kosong di Jalan Gurame sana ya. Tapi Tuhan katakan kamu harus ke Palangka. Saya ke Palangka, saudara. Kalau saya mau hidup enak, saya pilih ke Malang. Tapi kita nggak ketemu kalau gitu, saudara. Ya, nggak ketemu kita kalau gitu. Itu contoh kecil, saudara. Hanya contoh kecil. Dan saya yakin saudara pasti akan diberkati dan memiliki sukacita, damai sejahtera. Semua yang saudara butuhkan Tuhan akan fasilitasi asal saudara hidup di atas matahari. Dan kalaupun enggak itu enggak ada masalah saudara. Orang Salomo punya aja enggak menjamin kebahagiaan kok. Gitu loh intinya firman Tuhan ini ya. Jadi jangan lagi kejar itu. Saya mengajak ya, firman Tuhan mengajak kita sama-sama untuk mengarahkan hidup kita. Jangan lagi saudara fokus untuk hal-hal yang di bawah matahari ini. Ya, gak ada gunanya gitu ya. Tapi sekarang mulai ubah. Ya kegiatan kita tetap sama, betul nggak? Nggak mungkin setelah dengar firman Tuhan ini kemudian saudara besok pagi melayang-layang di atas matahari, enggak. Ya saudara bangun pagi, masih menghadapi kerjaan yang sama, betul? Masih menghadapi keluarga yang sama, yang masih sekolah ya, sekolahnya tetap sama, enggak tiba-tiba sekolahnya di atas awan gitu ya. Ya hidup kita masih seperti ini, makan, minum, kerja, istirahat, tapi mental kita sudah beda gitu loh. Mental kita berkata bahwa aku kerja ini, aku melayani ini, aku lakukan semua ini, bukan untuk kenyamananku di bawah matahari, bukan. Gitu mentalnya ya kan. Karena ini adalah kehendak Tuhan. Memang tempatku, ingat Gembala Sinode kita berkata ibadah kita di mana? Selain di gereja, ibadah kita juga di rumah kita. Itulah ibadahmu. Di tempat
saudara bekerja itulah rumah ibadahmu. Betul saudara? Itu kan mental switch udah. Udah bukan kerja cari uang supaya aku senang, bukan. Tapi aku kerja karena Tuhan tempatkan aku kerja di sini dan aku harus jadi saksi di tempat kerjaanku ini. Hal-hal seperti itu adalah orang-orang yang hidupnya di atas matahari. Amin. Yang sekolah juga gitu. Aku sekolah ini bukan karena aku apa-apa, tapi karena Tuhan memang inginkan aku sekolah ini untuk jadi bekal aku melayani Tuhan. Wah, gitu loh mentalnya. Ya, jadi bukan cuman hamba-hamba Tuhan aja dalam tanda kutip, tapi semua orang harus mengarahkan hidupnya di atas matahari. Pengalaman Salomo ya, sudah cukup bagi kita. Supaya kita tidak terjatuh seperti Salomo jatuh. Ayat yang terakhir kita baca di ayatnya yang ke-26 di Pengkhotbah pasal 2 tadi. Karena kepada orang yang dikenannya ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun usaha kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Orang yang dikenan Tuhan, maka Tuhan akan karuniakan ya, hikmat yang sesungguhnya, pengetahuan dan kesukaan, ya kan? Tetapi orang yang berdosa, firman Tuhan katakan apa? Orang berdosa menghimpun, ya. Orang berdosa menghimpun, dia kerja, habis itu dikasih ke orang yang dikenan Tuhan. Ini firman Tuhan, saudara. Jadi apalagi dah, waduh, kalau sampai saudara masih terus pilih jadi orang berdosa, ini kebangetan, saudara-saudara ya. Ini firman Tuhan jelas. Saudara kerja banting tulang, ya kan, mengumpulkan segala sesuatu, ternyata firman Tuhan tuh nanti Tuhan atur supaya itu nanti jadi milik orang yang dikenannya. Ini firman Tuhan ya, saudara. Dan orang yang dikenannya itu adalah orang yang di atas matahari. Jadi apalagi yang saudara tunggu? Ya kan? Apalagi yang saudara inginkan? Ini firman Tuhannya sudah jelas. Mari sama-sama. Saya tidak akan bosan-bosan untuk mengajak saudara. Kita hidup di atas matahari. Cari kehendak Tuhan, saudara. Terus ya, connect dengan apa yang di atas matahari. Bahkan dia ini mengatasi segala sesuatu. Jangan sibukkan diri saudara dengan yang di bawah matahari ini. Jangan sampai fokus saudara habis, konsentrasi saudara habis untuk hal-hal yang di bawah matahari ini. Karena itu adalah semua kesia-siaan. Tapi fokus kepada Tuhan supaya kita bisa menjadi orang yang dikenan Tuhan. Amin buat firman Tuhan, mari kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Karena Tuhan hadir di tempat ini dan seperti doa di awal tadi, Tuhan berbicara secara pribadi bagi masing-masing kita. Tidak ada satupun yang dilewati Tuhan. Termasuk saya juga, saudara. Saat ini saudara, Tuhan berbicara kepada kita masing-masing. Dan Tuhan mengajak kita semua untuk kita hidup di atas matahari. Kalau selama ini kita mungkin hidup hanya untuk hal-hal yang di bawah matahari, seperti yang Salomo alami. Kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa Tuhan. Kalau selama ini kami mungkin hidup di bawah matahari, hanya untuk keinginan kepuasan diri kami sendiri. Kami mohon ampun Tuhan. Dan kami mohon kuasa-Mu. Karena kami tak sanggup Tuhan dengan kekuatan kami sendiri. Kami sudah dibentuk di masa lalu kami menjadi seperti ini. Tapi tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Kami rela untuk dibentuk ulang. Jamalah kami dan tuntunlah kami Tuhan. Untuk kami bisa
menjadi orang-orang di atas matahari. Menjadi orang-orang yang dikenan Tuhan. Saat ini kami berdoa, setiap kami Tuhan berdoa. Tuhan yang menjamah kami dan mengangkat kami. Kami mau Tuhan menjadi orang-orang yang hidupnya untuk kehidupan di atas matahari. Dan kami akan percaya hanya Tuhan yang sanggup menolong kami. Kami perlukan pertolongan Tuhan saat ini. Dan kami yakin dan percaya Tuhan sudah menolong kami dan akan terus menolong kami. Belum terlambat bagi kami Tuhan untuk menjadi orang-orang yang dikenan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, biar firman-Mu ini tertanam dalam hati kami, dalam hidup kami, dan berbuah-buah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami ingin menjadi pelaku firman Tuhan, tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan. Karena firman-Mu berkata, berbahagialah orang yang melakukan, bukan hanya mendengarkan, tapi melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.